Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita jalani. Hari ini Jumat 25 Februari 2022, pekan biasa ke-7. Mari kita mengawali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru kita dengar ini mengajak kita untuk berpikir dan berefleksi lebih dalam. Karena bacaan ini bukan hanya bagi mereka yang berkeluarga saja, melainkan untuk kita semua yang menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus. Ketika orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dengan mengajukan pertanyaan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan, malah ganti bertanya, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka dengan bangga menjawab, Musa memberi izin dengan memberi surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah ini untukmu. Kita dapat membayangkan kalau kita sendiri berkata kepada orang lain yang tidak mudeng-mudeng maksud kita, kita bisa jengkel bahkan marah. Tetapi Yesus dengan sabar menjelaskan walau tidak dimengerti. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menangkap yang dimaksud oleh Yesus?
bahwa kita tidak boleh egois, hanya mementingkan diri kita dan menyalahkan orang lain. Kita diajak untuk menempatkan cinta kasih secara benar, setia dan komitmen akan pilihan hidup, dengan berani bertanggung jawab atas pilihan hidup kita ini. Mari kita menyertakan Yesus dalam hidup kita, belajar untuk menghargai dan menempatkan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami tetap setia pada iman kami kepadamu, sehingga kami mampu bertanggung jawab akan kebahagiaan orang lain juga, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.